Selama berabad-abad, sejarah meninabobokan kita dengan dongeng bahwa 9 wali penyebar Islam di Jawa selalu duduk berdampingan dalam harmoni yang sempurna. Namun, fakta sejarah membongkar kenyataan pahit. Di balik dinding Masjid Agung Demak, terjadi perang dingin ideologi mematikan yang nyaris merobek persatuan umat Islam Nusantara. Lantas, intrik apa yang membuat para manusia suci ini saling berhadapan layaknya musuh bebuyutan? Tahun 1527, Imperium Majapahit akhirnya runtuh rata dengan tanah, meninggalkan jutaan rakyat Jawa dalam kebingungan identitas dan kekosongan spiritual yang mencekam. Di atas puing-puing peradaban Hindu-Buddha inilah, Islam harus segera menancapkan akar kekuasaannya sebelum hancur ditelan kekacauan. Namun, jalan mana yang harus dipilih? Menebas tradisi lama dengan pedang syariat atau memeluknya erat dengan budaya? Tekanan untuk segera mengislamkan Jawa secara total memicu perpecahan fatal di dalam tubuh internal Dewan Wali Songo. Mereka terbelah menjadi 2 faksi raksasa yang saling berbenturan strategi. Kubu Islam murni melawan kubu Islam kultural. Siapakah para jenderal spiritual yang memimpin kedua kubu ekstrim ini? Di pesisir timur berdirilah faksi Putihan, sebuah nama yang lahir dari kebiasaan pengikutnya mengenakan jubah putih sebagai simbol kemurnian tauhid dan ketaatan mutlak pada syariat Arab. Mereka menolak keras segala bentuk sinkretisme, mencap tradisi lama sebagai bid'ah yang harus dibumi hanguskan. Namun, siapa sosok tangan besi yang berani memaksakan aturan kaku ini di tanah Jawa? Prabu Satmata atau Sunan Giri adalah komandan tertinggi kubu Putihan, seorang ahli fikih atau hukum yang mengubah Bukit Giri Kedaton menjadi Vatikannya Jawa dengan otoritas mutlak melantik raja-raja Demak. Baginya, kompromi dengan budaya kafir adalah pengkhianatan terhadap Tuhan, dan hukum harus ditegakkan meski langit runtuh. Lantas, siapa yang berani menantang hegemoni sang hakim tertinggi ini? Berhadapan langsung dengan Giri, berdirilah faksi Abangan, istilah yang merujuk pada kata abang atau merah, warna pakaian rakyat jelata Jawa yang kotor oleh debu jalanan. Kubu ini menolak jubah Arab, membiarkan tradisi Hindu-Buddha tetap hidup, dan diam-diam menyuntikkan ruh Islam ke dalam nadi budaya tersebut. Apakah strategi lunak ini sebuah kejeniusan atau justru penistaan agama? Di barisan terdepan kubu Abangan, berdirilah Sunan Kalijaga, mantan perampok sadis yang bertransformasi menjadi wali paling merakyat dengan mengenakan blangkon dan baju lurik. Ia menyadari bahwa memaksa orang Jawa memeluk syariat kaku sama saja dengan menyuruh ikan memanjat pohon. Mereka akan memberontak. Lalu, senjata kebudayaan apa yang ia hunus untuk melawan kekerasan hukum Sunan Giri? Medan pertempuran pertama pecah di ruang sidang Demak saat membahas kesenian kuno paling dipuja rakyat, wayang kulit. Sunan Giri menghantam meja, mengeluarkan fatwa haram mutlak karena wayang bentuknya menyerupai dewa-dewa Hindu dan melanggar larangan melukis makhluk bernyawa. Jika wayang dilarang, bukankah rakyat Jawa akan membenci Islam selamanya? Untuk meredam amarah Giri tanpa kehilangan senjata dakwahnya, Kalijaga melakukan manipulasi anatomi yang sangat brilian. Ia memipihkan bentuk wayang yang tadinya 3 dimensi menjadi gepeng, memanjangkan tangannya hingga menyentuh kaki, sehingga bentuknya tak lagi menyerupai manusia sesungguhnya. Mampukah argumen visual ini membungkamkan fatwa haram kubu Putihan? Belum reda urusan wayang, konflik meluas ke ranah musik ketika Sunan Bonang dari kubu Abangan terus menabuh gamelan ciptaannya untuk menghipnotis rakyat pesisir. Sunan Kudus, jenderal militer dari kubu Putihan, memandang musik ini sebagai kemaksiatan yang melemahkan jiwa kesatria umat Islam. Bagaimana 2 kekuatan besar ini mencari jalan tengah tanpa menumpahkan darah? Di tengah tarik ulur budaya yang melelahkan, sebuah ancaman teologi yang jauh lebih mematikan tiba-tiba meledak dari dalam tanah Jawa.
Syekh Siti Sejanar muncul membawa ajaran rahasia Manunggaling Kawula Gusti, secara terbuka mengklaim bahwa manusia dan Tuhan telah menyatu dalam dirinya. Bukankah klaim ekstrim ini akan memicu anarki sosial jika didengar oleh kaum awam yang bodoh? Mendengar ajaran sesat ini tersebar liar, kubu putihan pimpinan Sunan Giri murka besar dan menuntut darah sang pemberontak spiritual ini segera ditumpahkan demi menyelamatkan akidah umat yang baru seumur jagung. Namun, apa reaksi tersembunyi dari kubu abangan yang sebenarnya sepaham dengan ilmu tasawuf tersebut? Secara batin, Sunan Kalijaga dan Bonang sangat memahami ilmu hakikat Siti Sejanar karena mereka berdua adalah master ilmu tasawuf tertinggi. Namun secara politik, mereka sadar bahwa membiarkan Siti Sejanar hidup berarti meruntuhkan otoritas hukum syariat Kesultanan Demak. Keputusan tragis apa yang akhirnya disepakati dalam sidang tertutup para wali? Demi mencegah perang saudara, kubu abangan terpaksa mengalah dan menyetujui vonis mati yang dijatuhkan oleh kubu putihan dengan Agolo Sunan Kudus. Pedang keadilan dieksekusi langsung oleh Sunan Kudus, sang algojo syariat, merobek nyawa Siti Sejanar di hadapan para saksi, mengakhiri kontroversi berdarah tersebut. Namun, apakah matinya sang pemberontak benar-benar menguburkan ajarannya? Darah Siti Sejanar memang berhasil menyelamatkan hukum Demak, namun kejadian ini meninggalkan luka batin yang menganga lebar badar di antara para wali. Kepercayaan antara putihan dan abangan terkoyak langi. Mereka mulai menyadari bahwa persatuan mereka hanyalah selimut tipis yang menutupi bom waktu politik. Siapa yang akan memicu ledakan berikutnya? Bom waktu itu akhirnya meledak pasca wafatnya Sultan Trenggana, mengubah perang ideologi agama murni menjadi perang proksi perebutan tahta Kesultanan Demak. Kubu putihan dan abangan kini bergerak di balik layar, menggerakkan bidak-bidak catur mereka berupa para pangeran yang haus darah. Siapa jagoan tempur yang dipilih oleh kubu putihan? Sunan Kudus dari kubu putihan membela mati-matian Arya Penangsang, Adipati Jipang yang berwatak keras, kejam, dan sangat kaku dalam beragama. Bagi Sunan Kudus, garis darah murni Penangsang adalah satu-satunya hukum yang sah untuk menduduki tahta Demak. Namun, apakah kekejaman Penangsang bisa dibenarkan oleh dogma agama? Di sisi seberang, Sunan Kalijaga dari kubu abangan memberikan restu spiritualnya kepada Jaka Tingkir, Hadiwijaya, seorang adipati Pajang yang sangat merakyat, mencintai kesenian dan penganut tasawuf tulen. Jaka Tingkir adalah representasi fisik dari ideologi abangan yang luwes dan sinkretis. Pertumpahan darah sedahsyat apa yang akan terjadi dari benturan dua pangeran ini? Menyadari kesaktian Jaka Tingkir, Sunan Kudus memasang jebakan gaib berupa Rajah Kala Cakra di kursi tamunya. Sebuah mantra mematikan yang akan melumpuhkan kesaktian siapapun yang mendudukinya. Ia mengundang Jaka Tingkir dengan niat tersembunyi agar Arya Penangsang bisa memenggalnya. Apakah sang duta abangan ini akan masuk ke dalam perangkap mematikan tersebut? Melalui jaringan intelijen rahasianya, Sunan Kalijaga mengetahui niat busuk tersebut dan melarang keras Jaka Tingkir menduduki kursi kutukan itu. Jaka Tingkir berhasil lolos dari jebakan maut di Kudus, membuat Arya Penangsang mengamuk sejadi-jadinya seperti harimau terluka. Di mana duel pamungkas dua ideologi ini akhirnya akan meletus? Perang terbuka akhirnya pecah di pinggiran Sungai Bengawan Sore, membanjiri airnya dengan darah ribuan prajurit Jawa. Pasukan Jaka Tingkir menggunakan strategi psikologis yang sangat licik, mengirim Danang Sutawijaya untuk memancing emosi Arya Penangsang. Akankah emosi buta sang jagoan putihan ini mengantarkannya pada ajal? Terprovokasi hebat, Arya Penangsang menyeberangi sungai hingga ususnya terburai tersabet tombak Kiai Pleret milik Sutawijaya. Dalam puncak arogansinya, ia menyangkutkan ususnya sendiri ke gagang keris, lalu tanpa sengaja memotongnya saat mencabut senjata. Mati konyol oleh tangannya sendiri.
apa makna di balik keruntuhan berdarah sang jagoan syariat ini? Kematian Arya Penangsang adalah pukulan telak yang menghancurkan moral politik kubu putihan. Kesultanan Demak yang selama ini menjadi benteng utama Islam Ortodoks hancur lebur berkeping-keping. Tahta Jawa kini berpindah secara absolut ke tangan Jaka Tingkir di Pajang, sebuah kemenangan total bagi faksi Islam Abangan. Lantas, bagaimana nasib sisa-sisa kaum putihan? Kemenangan Pajang yang kemudian diteruskan oleh Kerajaan Mataram Islam memastikan bahwa strategi dakwah Sunan Kalijaga menjadi cetak biru resmi peradaban Jawa. Wayang, gamelan, dan tembang tidak lagi dianggap haram, melainkan diresmikan sebagai kurikulum negara. Namun, apakah kubu putihan benar-benar musnah tanpa sisa? Meski kalah di medan politik kerajaan, kubu putihan tetap menguasai satu benteng spiritual yang tak tertembus, Giri Kedaton. Dari puncak bukit ini, keturunan Sunan Giri tetap menjadi rujukan tertinggi hukum fikih di Nusantara, tak tersentuh oleh penguasa Mataram manapun selama ratusan tahun. Bukankah keseimbangan kekuasaan ini yang sebenarnya dibutuhkan Jawa? Pada akhirnya, perdebatan berdarah ini tidak memusnahkan satu sama lain, melainkan melahirkan mutasi teologi yang sangat brilian yang kini kita kenal sebagai Islam Nusantara. Syariat kaku dari kubu putihan menjadi tulang banggung yang kokoh, sementara tradisi luwes kubu Abangan menjadi daging yang lembut. Bisakah Anda bayangkan jika tulang tanpa daging atau daging tanpa tulang? Jika saat itu kubu putihan memaksakan syariat ala Timur Tengah, Islam di Jawa mungkin akan ditolak mentah-mentah dan berakhir seperti penjajahan budaya. Sebaliknya, jika kubu Abangan dibiarkan tanpa kontrol, Islam mungkin akan larut dan hilang di telan mistisisme Jawa purba. Harmoni paradoks ini menyelamatkan jutaan umat. Kini, setiap kali kita mendengar alunan beduk di Tabu, melihat gunungan wayang kulit atau memakai baju koko dan sarung, kita sedang menghirup udara yang diperjuangkan oleh Sunan Kalijaga dan kaum abangannya. Sebuah kemenangan diplomasi peradaban yang merangkul musuh menjadi saudara. Perang dingin, intrik politik, hingga adu strategi budaya di antara para wali bukanlah tanda kelemahan, melainkan proses tempaan baja yang melahirkan mahakarya peradaban. Islam Nusantara. Kesembilan wali ini telah menunaikan tugas sejarah mereka dengan gemilang, menundukkan jutaan hati tanpa memusnahkan jati diri bangsa. Bukankah ini penaklukan paling damai, elegan, dan revolusioner dalam sejarah umat manusia? Raga mereka kini telah lebur menyatu dengan tanah Jawa, tersebar dari pesisir pantai hingga puncak Bukit Sunyi. Namun, ruh perjuangan Wali Songo tak pernah mati. Ia tetap berdetak keras dalam setiap lantunan azan, ketukan gamelan, dan sujud umat Islam di Nusantara hingga detik ini. Inilah akhir dari epik sang pembuka jalan. Mereka tidak mewariskan genangan darah, mereka mewariskan peradaban abadi.